Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian Euro USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian Euro USD pada hari ini tanggal 26 Januari 2023 hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di Euro USD pada hari ini tanggal 26 Januari 2023. Oke, kita lihat dulu analisa kita kemarin. Jadi kemarin seperti yang sudah saya katakan, harga itu kemarin ya, pada saat saya bikin video itu kan harga sedang masuk ke zona supply ya kan, harga sedang masuk ke area supply. Dan benar aja harga kemudian turun masuk lagi ke zona demand di sini ya, di 1.0 ini terendahnya ini kemarin yang ngebuy ya, 1.08579 ya. Itu teman-teman yang ngebuy itu sudah running profit ya. Kenapa bisa ngebuy di sana? Karena paling jelas itu teman-teman ketika harga itu masuk ke zona demand, paling gampangnya gitu ya. Ketika suatu harga masuk ke zona demand ataupun zona supply, lalu terdapat rejection ataupun terjadi yang namanya candle engulfing, teman-teman buy ya, teman-teman ngebuy dan sudah running profit. Dan kalau ngebuy kemarin seperti yang sudah saya katakan itu tidak begitu besar profitnya ya. Kalau ada yang ngebuy kemarin dari sini itu kalau dilihat cuma 44 pip ya, tapi ya it's okay lah ya, 44 pip itu sudah ya worth it lah ya, 44 pip itu sudah lumayan, 40 pip ke atas ya. Jadi kemarin itu yang ngebuy di area kuning di sini itu sudah profit ya kan. Dan sekarang kalau teman-teman bertanya-tanya mungkin sekarang 9145 sudah 9150 sudah di break oleh market ya kan dari pagi ini. Dan sekarang apakah kita boleh ngebuy ketika harga sudah break? Well, jawabannya belum. Karena mengapa? Kalau dilihat resisten tertinggi itu kan ada di harga 9267 ya kan. Target kita memang sampai di 9450 ya. Ini kan sudah di break, ini sudah selesai. Lalu ini juga sudah selesai, zonanya ini juga sudah selesai ya kan. Untuk resisten sekarang itu tertinggi adalah di 9267, kayaknya di 227 sih kayaknya ya. 1.0927 ya, pas di sana. Dan sekarang apakah kita bisa ngebuy? Kalau dilihat ya dari 27 ke 45 ya, ini sih cuma 18 pip ya, cuma 17-18 pip ya. Kalau ada yang mau ngebuy di sini sih silahkan aja dengan 18 pip take profit, it's okay ya. Tapi kalau mau ya teman-teman tunggu di bawah lagi, karena kalau kita lihat kemarin itu ya, ini akan saya delete ya. Jadi pergerakan daripada Euro USD itu kalau kita hitung secara Fibonacci-nya ya, kita hitung secara Fib-nya itu harga sekarang kemungkinan akan tertahan di Fibonacci 1618 dan itu berdekatan juga dengan resistennya saat ini. Dan juga berdekatan juga dengan di angka 9455. 9450 deh ya. Ini biar sama semua deh. 9450. 450. Nah, biar sama ya. Jadi kalau dilihat Euro USD itu sedang memang bergerak naik ke atas ya, bergerak naik ke atas, berusaha untuk dia bisa biar bisa sampai ke bagian atas ya. Ke bagian atas itu harus berusaha melewati area harga ini ya, harga 1618 ya, pokoknya di angka 9270 atau nggak di 9450 itu harus di break, baru kita bisa ekspektasikan harga itu langsung terbang sampai ke 11290. Karena
harganya ini sedang perlahan-lahan naik ya. Harganya sedang perlahan-lahan naik, dan kalau kita lihat secara Fibonacci, harga itu kemarin sempat turun ya ke retracement 23,6. Sebenarnya sih nggak sip sih di bawah 23,6 sebagai retracement ya, tapi kalau kita lihat apakah kita bisa ambil retracementnya sekarang di sini. Asumsikanlah harga itu misalnya memang sampai di 9450 ya. Sampai di 9450 ya. Dan sampai di sini harga kemudian retrace, maka di sini kita ada beberapa area sebagai teman-teman lihat di Fibonacci, yaitu bisa di 38,2, 50% dan 61,8 di area kuning ini. Nah, kalau misalnya 9450 memang harga tertingginya. Oleh karena itu, untuk saat ini retracement belum bisa kita pastikan sampai mana, karena high-nya itu belum bisa ditentukan. Tapi untuk secara extension kita bisa memakai fib dari koreksi yang kemarin terjadi ya, yang di sini sampai sini. Itu kita bisa lihat bahwa harga sedang berusaha untuk naik lagi ke area 9270 ya, karena itu merupakan Fibonacci 1618 ya. Dan jika memang itu di break ke atas, maka otomatis beda jarak 18 pip ini tidak akan menjadi masalah, dan kemungkinan harga bisa aja break di atas 9450. Dan jika itu terjadi di hari ini ya, break di atas 9450, kemungkinan di minggu depan kita akan bisa melihat pergerakan Euro USD yang lebih tinggi lagi ya. Tapi diingat, sekarang itu sudah hari Kamis dan besok sudah hari Jumat. Dan kalau secara berita, secara euro kita tidak ada berita apapun ya. Kemarin cuma ini aja, German Business Info Climate, dan pas harganya angkanya juga sesuai. Untuk hari ini kita lebih melihat data mengenai USD ya, karena ada advance GDP, durable goods order, dan juga unemployment claim seperti itu. Jadi kalau bisa nanti malam itu ya, misalnya hari ini harga itu bisa break di atas, untuk lebih pasti ya 9450 harus di break untuk kita melihat apakah kita bisa buy setelah itu. Tapi untuk saat ini memang kita bisa ambil posisi buy, tetapi area buy kita masih sama ya di sini. Ya, di sini area kuningnya. Ya, diperhatikan area kuningnya. Jadi misalnya harga ini turun, ini kan masih dekat dengan trendline nih. Jadi kemungkinan penurunan harga itu sepertinya akan masih berlanjut ya. Penurunan ya harga masih akan berlanjut di sini. Ketika harga turun di sini, dan kemungkinan jika kena trendline juga, maka teman-teman bisa ngebuy sampai ke 9270 lagi ya, atau enggak ya sekira teman-teman lah pokoknya ya. Dan sekali lagi memang harus dengan konfirmasi ya. Ingat, konfirmasinya bisa 2 kalau menurut saya pribadi ya. Ketika ingat nih area sudah nggak fresh ya, ingat ini sekarang saya kasih tahu lagi, area kuning ini sudah tidak fresh. Jadi walaupun area sudah tidak fresh, selama area itu tidak di breakout oleh market, maka area ini masih valid ya. Tapi secara tenaga saya rasa tergantung ya, karena ini pada saat dia turun hanya masuk sepertiga kayaknya, sepertiga dari area. Harga ini sudah membuat new higher high dari dia di sini, tapi dia belum bisa ngebreak area ini. Jika nanti pada saat video ini saya post ataupun saya publish, harga itu malah turun ke bawah mengejar ini lagi, sepertinya pada saat harga turun untuk mengejar area demand di sini di angka 1.08600 ya, itu ketika dia turun ke bawah, saya rasa ketika dia naik nanti tidak akan terlalu tinggi sepertinya. Tapi kita tidak tahu juga karena ini juga berpapasan dengan trendline. Jadi yang ingin ngebuy di sini nanti
Kalau mau stop loss, tapi ini stop loss tergantung ya. Kalau mau stop lossnya itu supaya lebih aman, memang di bawah daripada zona untuk stop loss. Tapi kalau yang mau lebih greget lagi, lebih pendek untuk stop lossnya, bisa di bawah candle engulfingnya ataupun di bawah candle rejection yang terjadi. Misalnya seperti ini. Saya kayak kemarin ya kan, kayak kemarin di sini ada engulfing ya. Di sini ada engulfing. Ketika engulfing terjadi, teman-teman ambil posisi buy dengan stop loss teman-teman taruh di bawah candle engulfingnya. Ya udah seperti itu misalnya. Seperti ini contohnya yang ingin ambil posisi buy dengan menggunakan hanya sebagai engulfingnya sebagai batas risiko stop loss. Jadi walaupun stop lossnya di sini ya ini memang sangat pendek sekali, jadi kemungkinan akan kena stop loss juga bisa. Oleh karena itu saya lebih prefer untuk yang ambil posisi buy, stop lossnya itu taruh di bawah zona ya, zona area kuning di sini. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Karena sekali lagi itu merupakan trade teman-teman sendiri. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Jadi kita akan menunggu di bawah untuk ambil posisi buy lagi jika memungkinkan, dan tentunya harus dengan konfirmasi sekali lagi. Jadi sekian aja untuk analisa Euro USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian Euro USD besok. Bye-bye.